cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu merawat kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani. Saat ini Tuhan, kami akan menerima firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Kami mohon berkat-Mu. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, marilah kita bersama-sama membuka Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Ayo dibaca. Sudah? Coba, apa isinya firman Tuhan itu? Mari kita belajar bersama firman Tuhan ini. Mungkin kamu juga bertanya,
dalam hatimu? Tua siapa di antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus? Kalau kita belajar dari itu, maka kita akan tahu selisih umur secara jasmani antara Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis adalah 6 bulan. Jadi lebih tua Yohanes Pembaptis daripada Tuhan Yesus. Kalau itu kita pelajari secara jasmani. Dan juga terjadi perbedaan yang menyolok berita akan kelahiran Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Perbedaan itu adalah kelahiran Yohanes Pembaptis diberitahukan malaikat Gabriel, yaitu pada waktu Imam Zakaria sedang melaksanakan tugas di Bait Allah, yang sedang melakukan tugas. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan Yesus diberitahukan kelahirannya di sebuah desa yang bernama Nazaret di rumah Maria. Kemudian juga kita akan tahu kelahiran Yohanes disaksikan oleh banyak orang. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus banyak yang tidak tahu. Kelahiran Yohanes Pembaptis ada di sebuah rumah. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus di kandang. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang dapat kita lihat secara jasmani. Tetapi kalau kita melihat secara rohani akan berbeda. Bahwa Yohanes yang dilahirkan di tempat yang mewah, diberitakan kabarnya di tempat yang bagus. Tetapi Tuhan Yesus adalah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena Tuhan Yesus itu adalah dikandung dari Roh dan lahir dari seorang perawan. Jadi yang dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus. Dan itu merupakan karunia Tuhan yang sebenarnya tidak layak diterima oleh Maria. Jadi karunia itu diberikan. Tetapi Tuhan sendiri yang melayakkan Maria itu untuk menerima karunia Tuhan. Dan betul-betul bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri atau yang dikandung oleh Maria itu nyata. Dan Maria benar-benar seorang perawan. Karena ia berkata, bagaimana mungkin aku akan mengandung? Padahal aku belum bersuamikan. Aku saat ini baru bertunangan dengan Yusuf. Mana mungkin itu akan terjadi? Jadi apa yang direncanakan Tuhan
Apa yang dikehendaki Tuhan kadangkala tidak masuk akal manusia. Atau dengan kata lain, mustahil itu akan terjadi. Secara akal pikiran manusia. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, apapun akan terjadi. Itulah yang terjadi pada Elizabeth dan Maria. Elizabeth yang sudah tua mengandung, itu mustahil. Masa seorang nenek-nenek akan mengandung? Itu tidak mungkin. Masa seorang perawan akan mengandung? Itu tidak mungkin. Dan itu terjadi karena kehendak Tuhan. Itu terjadi karena karunia Tuhan. Pada waktu Maria diberitahu akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang nantinya diberi nama Yesus. Itu juga kaget. Maka malaikat Gabriel mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Itulah kehendak Tuhan. Padahal juga ada aturan-aturan hukum yang ada di Israel. Itu ada. Kalau seorang perempuan mengandung belum bersuamikan, itu adalah mempunyai resiko yang tinggi. Akan menanggung akibat yang berat. Tetapi Maria tidak takut hal itu. Maria taat dan patuh kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, Maria sanggup menanggungnya. Yang harus ditanggung Maria pertama kali adalah kesalahpahaman dari Yusuf tunangannya. Salah paham. Loh kok kamu sudah mengandung? Maka akan meninggalkan Yusuf, meninggalkan Maria secara diam-diam. Itu yang pertama. Yang kedua juga harus menanggung ejekan, hinaan dari lingkungan dan juga dari keluarganya. Yang ketiga adalah harus menanggung jika Maria ini akan dihukum mati. Karena di negara Israel atau orang-orang Yahudi itu ada aturan. Kalau orang yang berzina, kalau ada orang yang mengandung belum ada suaminya, harus menerima hukuman, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Jadi inilah resiko yang harus ditanggung Maria karena taat kepada Tuhan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus juga harus menanggung beberapa hal. Sekarang yang ngetren dikatakan kafir. Ini juga hinaan yang harus kita terima. Tetapi kita tidak diperbolehkan membalas dengan menghina. Kita harus percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Mungkin juga
kita harus menanggung. Wah, menjadi orang Kristen setelah dewasa mau menikah kok sulit ya. Cari pasangan hidup sulit. Ini juga yang harus kita tanggung. Banyak kita temui, kita menghadapi sebagai anak-anak Tuhan, menghadapi godaan yang secara duniawi itu kemudian tergiur dan meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau kita akan berlaku seperti itu, maka yang terjadi kita akan kehilangan penebus dosa. Kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, bukan dari dunia ini, tetapi Tuhan yang akan menghukum kita. Yaitu neraka akan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita teguh, kita taat, kita kuat menghadapi godaan dan cobaan yang ada di dunia ini. Dengan cara bagaimana? Kita membangun relasi dengan Allah. Kita membangun hubungan dengan Allah. Maka Allah sendiri yang akan menguatkan kita. Dan Allah sendiri yang akan memberkati kita. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan kita akan selamat kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Taat dan patuh kepada Tuhan akan menyelamatkan kita. Baik di dunia maupun pada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa kembali. Bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memberitahukan kepada kami, mengajarkan kepada kami, seperti Maria yang taat dan patuh pada Tuhan. Meskipun harus menghadapi akibat yang harus ditanggungnya karena ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun kami, menyertai kami, menguatkan kami dalam kehidupan ini, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang patut dan taat kepada Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.